Oke, selanjutnya saya membuat video untuk studi kasus ini ya. Jadi studi kasus ini ada pada sumber materi di sini di Kulino di dua di sini. Kalau dilihat nih, jadi ada contoh kasus, kemudian dari contoh kasus itu ada pertanyaan, kemudian saya coba untuk memberi jawaban, kemudian saya jadikan tugas mandiri yang ada di sini ya, tugas mandiri ini. Tugas mandiri. Oke, saya coba sini dulu. Jadi pembahasan video sebelumnya sampai di sini ya, di kelanjutannya di studi kasus kita review sejenak. Dalam studi kasus ini kita akan memahami media penyimpannya, yaitu studi kasus ini menggunakan media penyimpan hard disk gitu ya. Kemudian dari situ mencari seek time-nya. Ini biasanya sudah ada bawaan dari pembuat perangkatnya. Kemudian kita menggunakan R-nya atau latency time-nya. Ini tergantung dari ini RPM-nya. Jadi kemarin sudah saya jelaskan bahwa seek time yang dibutuhkan untuk menggerakkan head maju mundur pada track yang dicari, ya. Ukurannya milisecond. Ini biasanya nanti sudah diketahui kapasitas dari hardware-nya. Kemudian latensi time-nya di sini sudah ada ketetapan setengah kali 60 dalam kurung ya, kali 1000 dibagi RPM-nya. Nah, RPM-nya ini biasanya juga sudah dari pembuat perangkatnya ini ya. Pembuat perangkat ini sudah ada dari pabriknya ini. Nah, kemudian parameter lain yang dipakai adalah transfer time. Transfer time itu kecepatan data dari main memory ke secondary memory atau sebaliknya. Jadi kalau ada proses baca tulis, kalau ngambil dari secondary memory atau secondary storage itu berarti prosesnya adalah membaca, tapi kalau sumbernya adalah dari primary storage ya, itu biasanya menulis atau mengupdate. Jadi kalau ada dari primary storage ke secondary storage, ini berarti dari disk ini akan dibawa sistem spooling ke memori. Tentunya di sini ada prosesor, sehingga ini prosesnya ini adalah baca. Tapi kalau sumbernya adalah dari sini, yang tentunya sudah dari prosesor apa yang dibutuhkan, kemudian di sini ini adalah namanya bisa tulis, bisa update. Jadi ini
proses yang ada di sini. Ini memori ini sesuai dengan definisinya ya, tempat menyimpan program atau data selama pelaksanaan proses. Nah, proses ini adalah kegiatan di prosesor ini. Jadi selama pelaksanaan proses, jadi membaca pun dia butuh memori. Ya. Yang ada di hard disk ini membaca pun butuh memori. Kemudian perintah SQL-nya di sini di prosesor. Kemudian apa yang ada dalam pemrosesan itu pun kalau merubah, ya, itu juga akan sampai pada secondary storage. Nah, proses 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 membaca dari primary storage ke secondary storage. Tulis adalah sini, dari primary ke secondary storage. Nah, masing-masing membutuhkan proses, ya, maka membutuhkan memori. Tentunya dibantu oleh beberapa modul sistem operasi, salah satunya adalah spooling. Ya, dalam spooling itu ya sudah mengetahui apa yang ingin dibaca, alamatnya di mana, mana yang ditulis, alamatnya di mana. Nah, proses inilah yang kita pelajari. Nah, dari sini berarti kita harus tahu struktur ininya, ya, struktur media penyimpanannya. Nah, ini struktur media penyimpan, gambarannya ini. Coba saya copy. Nah, media penyimpan yang kita jadikan kasus di sini, ya, di sini adalah hard disk, bukan lagi pita atau tape di sini. Jadi di sini yang harus dipahami bahwa hard disk itu terdiri dari piringan, jumlahnya bisa lebih dari satu. Dalam satu piringan itu bisa jadi double side, artinya muka di atas bisa digunakan untuk menyimpan, muka di bawah juga bisa untuk menyimpan. Nah, kemudian dalam setiap muka, dalam setiap surface itu ada namanya track, ya, yang melingkar ini. Dalam satu hard disk tentunya sudah ada jumlah track, kemudian setiap track, ya, itu ada sektornya, dan di dalam sektor ini ada blok, ya, di sini ada blok, ya, di sini ada blok, ya. Nah, blok itu bisa lebih kecil dari ukuran sektor, bisa juga lebih besar, ya, tergantung spesifikasi hardware-nya. Yang jelas blok, ya, itu digunakan untuk
menyimpan file. Nah, kalau filenya itu adalah file database, maka yang disimpan atau yang direcord itu adalah masing-masing record. Jadi misalnya ada ini tabel X itu, kemudian di sini ada atribut A, ada kolom A, B, C, D. Nah, waktu bikin tabel tentunya kita sudah menentukan tipe datanya dan panjangnya. Ya, misalnya ini panjangnya 10 byte, ini juga 10 byte. Ini juga 10. Ini juga 10. Berarti ini kalau dijumlahkan 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 ada 1, 2, 3, 4, ada 40 byte. Nah, 40 byte ini berarti adalah satu record. Nah, record ini yang disimpan di blok. Sehingga misalnya satu blok itu sama dengan 100 bit, sedangkan satu record sama dengan 50 byte, maka satu blok bisa menyimpan, jadi ukuran blok size 100 dibagi 50 sama dengan 2, berarti satu blok bisa menyimpan 2 record. Nah, bisa jadi nanti ukuran bloknya itu lebih kecil dari ukuran record. Jadi kalau yang perlu diketahui bahwa satuan yang terkecil, tempat yang terkecil, ya, di sini adalah blok. Nah, kalau di sini ini, ya, di sini ini adalah sektor. Bisa jadi satu sektor itu menampung lebih dari satu blok. Tapi bisa juga ada sektor yang besarnya cuma setengah blok. Nah, sehingga di sini yang harus dipahami adalah ukuran masing-masing, ya. Jadi kalau ada satu sektor bisa menyimpan 2 blok misalnya, ada juga yang satu blok disimpan dalam 2 sektor, ya. Itu sudah satu pembawaan bagaimana harddisk itu diciptakan dari pabriknya. Nah, sekarang kita ambil gambarnya dulu ya, biar punya pemahaman yang sama. Saya ambil This makes platters, but you need a microscope for decades now. Do you ever wonder what's on the inside? Hard drives are sealed so that no dust can get inside. Once you take yours apart, it most likely will not work anymore. Ini piringannya. The platters is where the information is stored.
Both the top and the bottom Ini of bisa each lebih platter dari view satu so we can piringan. store as much information as possible. The actuator arm is how it reads and writes information. They never actually touch the platters, but you need a microscope Ini to waktu actually yang see them. dibutuhkan, It moves ya, so waktu yang fast, dibutuhkan you untuk will not maju have mundur, trouble maju keeping up. mundur. Ini saya tutup dulu. Kita kemarin sudah bahas tentang S di sini ya, time-nya. Waktu yang dibutuhkan untuk ya menggerakkan head maju mundur dalam rangka apa? Mencari tracknya, ya, mencari tracknya. Jadi S ini The following basic structures. It's underneath the arm. It only takes Nah, maju mundur tadi ada S di sini ya, ada S seek time itu sebenarnya adalah waktu ini maju mundurnya di sini milliseconds for this to happen. This may seem dalam fast, rangka but compared to newer technologies, mencari it's track. much slower. Nah, dalam rangka mencari track, ya, S ini maju mundurnya dalam rangka mencari track. Karena tracknya ada yang di luar sampai dalam. Nah, kemudian ini ada sektornya, ya, di sini ada sektornya, Jadi kalau sudah ketemu tracknya, maka dia tahu bloknya di mana, di sektor tertentu, mencari track, kemudian mencari sektornya. Nah, berarti pada saat mencari track ini waktu pencariannya itu S time. Nah, di sini R latency time. Jadi R-nya dalam rangka mencari sektornya, sehingga di sini dalam mencari latency time, waktu yang dibutuhkan untuk menunggu putaran disk sehingga blok data yang dituju dapat persis di depan head. Nah, di sini ada blok data, artinya apa? Bahwa di dalam sektor tersebut, masing-masing sektor ini itu ada bloknya. Jadi di sini ada tadi ketemu tracknya, ketemu sektornya. Nah, dalam sektor ini ada bloknya, ya. Blok itu ada di dalam sektor. Nah, sehingga dalam sektor di sini, jadi gambarannya begini. Ini misalnya spindle-nya di tengah ini. Nah, ini kalau head-nya ketemu di sini, pertanyaannya alignment-nya di sektor mana? Nah, ini masih ada sektor. Ya, ada sektor. Nah, di dalam sektor ada blok. Nah, sehingga blok inilah tempat menyimpan record. Jadi karena filenya file database, bentuknya adalah tabel, terdiri dari record, maka kita harus tahu record itu disimpan di mana, ya, di blok mana.
di blok mana. Nah, sehingga nanti kalau kita tahu spesifikasi dari hard disk, misalnya ada satu hard disk strip terdiri dari 5 piringan atau plate, kemudian masing-masing piringan itu ada 1000 track misalnya. Nah, di dalam setiap track itu ada 100 sektor. Dalam satu sektor ada 5 blok misalnya. Nah, blok inilah tempat menyimpan record, ya, gambarannya seperti itu. Nah, sekarang kita ambil langsung ke pertanyaannya. Ini kondisi HP-nya, ini pertanyaannya, kemudian kita harus bahas dulu ini, ya. Harus bahas dulu kondisinya. Diketahui satu hard disk dengan data sebagai berikut, ya. Jadi ada hard disk yang memiliki, yang perlu diketahui pertama, dia memiliki jumlah piringannya 4. Jadi hard disk ada 4 gitu ya. 1, 2, 3, 4 misalnya gitu. Ini misalnya spindle-nya gitu ya. Nah, kemudian setiap hard disk, ya, memiliki 2200 track, ya. Ini ada tracknya. Ini jumlahnya, tracknya ini 2200. Kemudian di sini setiap tracknya ada 55 sektor. Jadi ada sektornya ini. Ini jumlahnya 55, ya. Ada 2200 track, ada 55 sektor. Nah, ukuran sektornya setengah kilobyte. 512 itu berarti setengah kilobyte. Kemudian ini sudah jumlahnya 4, sudah double set, artinya yang di sini bisa dibaca, ya. Ini bisa dibaca.
di baliknya di sini juga bisa baca tulis. Artinya bisa menyimpan